Shalom, salam damai, puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati dan melindungi kita semua. Pada saat ini, kita akan mulakan renungan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan berkat-Mu. Engkau memberkati kami saat kami mendengar, mempelajari firman-Mu ini dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah saat fajar pagi. Ayat renungan di dalam Mazmur 90 ayat 14. Segera limpahkan kasih setiamu kepada kami, supaya kami bergembira dan bersukacita seumur hidup. Alkitab Jewish Study Bible menterjemah ayat kita untuk hari ini seperti ini. Puaskan kami saat fajar pagi dengan kasih setiamu, agar kami akan bernyanyi bersukacita seumur hidup kami. Para pengulas akan Alkitab yang sama menerangkan bahwa pagi ialah masa pembaharuan, masa di mana Tuhan menjawab doa-doa, di mana ayat ini tertulis dalam Mazmur 143 ayat 8. Sudah tentu Tuhan tidak menjawab doa hanya pada waktu pagi, dan saya gembira akan perkara ini. Bagi kita yang adalah orang-orang pagi, masa sejurus kita bangun dari tidur adalah istimewa karena kita tidak sabar-sabar untuk memulakan hari. Minda kita bekerja secara aktif dan kita boleh memasuki masa doa dengan segar. Sebelum banyak gangguan mulai menimbun, pada masa yang sama, waktu malam adalah mencabar bagi kita. Pada akhir hari, pikiran kita tidak jelas dan apa yang boleh kita pikirkan hanyalah mengenai saat bila kepala kita akan berbaring di bantal. Sudah tentu yang sebaliknya adalah benar bagi orang-orang malam. Bagi mereka, waktu malam adalah masa di mana mereka boleh berpikir dengan paling baik. Ketika mereka membaca dan kreativiti mereka diinspirasi apabila akhirnya mereka pergi tidur. Ia biasanya beberapa jam selepas ahli-ahli keluarga yang lain sudah mengakhiri hari mereka. Apa yang penting ialah bukan pada bila kita mengasingkan waktu untuk persekutuan dengan Tuhan, melainkan dalam memastikan bahwa masa yang kita persembahkan kepada Dia adalah ketika pikiran kita berfungsi dengan paling efisien. Tidak kira bila kita berdoa. Pemazmur memanggil kita untuk meluangkan beberapa masa berkualiti setiap hari, bercakap dengan Tuhan mengenai keperluan kita, kebimbangan kita, serta ketakutan kita, merayu akan belas kasih-Nya untuk menutupi kita. Sekarang adalah masa untuk bersukacita dan bergembira. Bukan saja hari ini, tetapi seumur hidup kita. Kita tidak perlu hidup seperti dalam keadaan utopia Kristen, di mana kita sentiasa gembira dan tidak pernah sedih. Namun, apa yang pemazmur katakan kepada kita ialah bahwa di tengah-tengah cabaran kita dan malah dalam kesedihan kita, kita boleh menemukan alasan-alasan untuk bersukacita dalam Tuhan. Itu adalah suatu yang kita perlukan dalam semua hubungan kita. Karena pada suatu titik tertentu, kesedihan dan kesakitan akan datang kepada hidup kita. Semoga doamu setiap hari memenuhimu dengan keyakinan akan belas kasihan Tuhan, dan semoga Dia membawa sukacita bagimu setiap hari dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa di dalam keluarga kita seharusnya
terus merasakan bagaimana kita harus datang kepada Tuhan, bukan hanya pada waktu pagi, bukan hanya pada waktu siang, bukan hanya pada waktu malam, tetapi harus setiap waktu. Walaupun firman Tuhan mengatakan saat fajar pagi, ini hanya memperingatkan kepada kita bahwa saat waktunya pagi, mari kita ingat dan dekatkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, bantu kami untuk mengekalkan komunikasi, persekutuan sesungguhnya dengan Engkau setiap hari. Itulah yang akan membawa sukacita bagi kami setiap hari dalam hidup kami. Semoga dengan firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan dan nasihat bagi kita. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, kami sudah selesai dengan firman-Mu. Berkati kami, agar kami dapat meluangkan waktu berkomunikasi dengan Tuhan, bukan hanya pada waktu tertentu, tetapi setiap waktu dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, kami harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dengan nasihat-Mu yang baik bagi kami, bagi keluarga kami, suami dan istri kami. Terima kasih karena Engkau mendengar doa ini. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.